Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus dugaan korupsi belum berakhir. Dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini ada Bang Alfian selaku Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, yang seperti kita ketahui bahwasanya saudara, MATA ini merupakan salah satu elemen sipil yang berada di garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan juga monitoring dalam kasus korupsi yang ada di Aceh. Nah, selamat pagi Bang Alfian. Pagi. Oke Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebagai pertanyaan pembuka untuk bisa kita langsung masuk nih ke dalam segmen pertama, yaitu berdasarkan dari data kasus yang ada di MATA sendiri. Kira-kira berapa kasus dugaan korupsi yang masih belum tuntas terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik? Ya, kita itu ada melakukan monitoring ya. Jadi kalau istilah di internal kita itu ada monitoring peradilan namanya. Jadi kasus-kasus yang pertama kita lihat kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah statusnya tersangka. Nah, kalau kasus tersangka ini kita monitoring mulai dari proses lidik, proses penuntutan sampai kepada putusan pengadilannya, tipikornya. Nah, kemudian ada kasus-kasus yang mangkrak. Kasus-kasus yang mangkrak ini status tersangka tidak, tapi dalam status lidik terus dia. Jadi ya bisa 1 tahun, 2 tahun sampai ya istilah kami bisa seumur hidup nih, nggak ada kepastian hukumnya. Nah, karena kita prinsipnya kan ingin melihat bahwa sebuah kasus tindak pidana korupsi ini harus ada kepastian hukum. Yeah. Nah, jadi yang ketiga itu ada kategori kasus korupsinya memang sudah muncul ke publik, sudah menjadi atensi publik, tapi ini nggak mau disentuh oleh penyidik. Jadi ya kita dorong-dorong penyidiknya oke-oke, tapi nggak mau dilidik. Nah, kebiasaan kasus-kasus ini kita melihat bahwa ya potensi-potensi aktor yang terlibatnya memang sangat orang-orang yang memang ya bisa dari politisi, bisa dari birokrasi, bisa dari pemodal kalau istilah kami. Ya. Kalau berbicara terkait dengan kasus-kasus yang ada di Aceh, kira-kira apakah sudah sejauh ini berproses? Apakah ada yang dalam 3 tahun terakhir itu sudah selesai atau bahkan belum disentuh sama sekali? Ya, banyak sekali kasus tindak pidana korupsi itu yang disentuh itu, yang bicara soal kepastian hukum itu adalah orang-orang yang memang tidak punya akses. Kalau istilah kami bilang ya. Jadi dia tidak punya akses politik, dia tidak punya akses terhadap kekuasaan, dan dia tidak punya pemodal, artinya tidak punya modal. Dan orang ini biasanya itu memang dia pelaku, tapi itu akan ditindak secara tuntas. Tapi bagaimana dengan aktor? Karena kita kan juga punya peta nih, ketika sebuah kasus A, ini siapa para pelakunya. Artinya tidak mungkin misalnya orang yang biasa-biasa saja, jabatannya tidak ada, ataupun staf, tapi dia diduga melakukan korupsi 10 miliar misalnya. Artinya ada aktor yang paling besar ini, karena dengan anggaran sebesar itu, sehingga dia bisa melakukan itu. Nah, kalau bicara kasus mangkrak misalnya, yang menjadi atensi publik yang paling besar di Aceh, sebenarnya kan ada 2 kategori ini. Jadi ada yang dilidik oleh KPK, ada yang juga yang dilidik oleh Polda Aceh maupun Kejati Aceh. Nah, artinya mekanisme dinamika yang terjadi di proses lidik ini, memang ini apa istilah kita bilang, ya ibaratnya kita dorong ini ibarat ya yang namanya mangkrak ya kayak mobil mogok memang. Jadi jalan sebentar, udah itu berhenti lagi, jalan sebentar, dan ini memang butuh proses yang sangat lama. Harus kita tarik dulu berarti ya. Saya pikir salah satunya misalnya kasus korupsi beasiswa ya. Itu audit BPKP-nya sudah keluar, kerugian negaranya berapa, siapa aktornya, sampai terakhir ada atensi dari KPK juga kepada Polda Aceh sesuai dari permintaan Polda Aceh. Tapi kan kasus ini kan terjerat hanya 3 orang hari ini. Ya. Sejauh ini? Ya, terjerat dengan 3 orang dengan kerugian negara 10,3 miliar. Artinya para pelakunya ini besar. Artinya banyak sekali politisi yang di sana kan. Makanya istilah kami bilang, selama kita memiliki kekuasaan, kita punya akses politik, punya modal, hukum nggak bisa sentuh kita. Itu pesan yang mau kita sampaikan sebenarnya. Oke. Jadi kalau bisa kita bilang semakin besar jabatan yang, semakin tinggi jabatan yang diemban, maka semakin tidak menutup kemungkinan untuk bisa semakin besar pula korupsi yang akan terjadi, berarti ya Pak? Iya.
Waduh, luar biasa sekali. Nah, Saudara, selain dari itu, nah kira-kira apa saja nih Pak untuk yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses penyelidikan dan juga penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di Aceh? Karena seperti yang kita lihat bahwasannya banyak sekali kasus yang terjadi, baik itu dari skala yang kecil maupun skala yang besar. Ya, dengan kondisi demokrasi kita sekarang, dengan kondisi politik sekarang, dengan mekanisme penegakan hukum sekarang, kita melihat memang ketika ada sebuah kasus misalnya lagi ditangani oleh penyidik, pressure dari luar ini harus kencang. Artinya di sini ada peran masyarakat sipilnya, juga ada peran media di sana untuk terus memberitakan ini. Tapi ketika misalnya ini di luar lemah, mereka akan juga lemah. Itu yang pesan yang tergambarkan di kita selama ini. Jadi artinya untuk pressure untuk mendorong ini memang butuh energi ya. Apalagi di saat kondisi masyarakat sipil hari ini memang sangat lemah. Nah, satu sisi kita juga sempat melakukan kajian apakah misalnya penyidik dalam melakukan sebuah kasus mereka juga melihat, artinya melihat dalam arti kata ketika ini kasus sudah mereka lidik, terus siapa-siapa nih yang akan mendorong ini atau yang menjadi perhatian ini, mereka juga melakukan pemetaan. Jadi istilahnya, oh ini kekuatan lemah, mereka juga akan bisa cawe-cawe. Itu istilah yang kita alami selama ini. Oke, baik. Berarti pengaruh dari eksternal itu juga sangat menjadi hal penting ya, supaya bisa menjadi beban moral bagi mereka agar kasus tetap bisa terus diproses ya. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan kasus korupsi yang ada di Aceh dan juga secara spesifikly, kira-kira bagaimana penanganan kasus korupsi, dugaan korupsi benih ikan BRA? Nah, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut? Terlebih dari kasus tersebut juga menimbulkan banyak sekali kerugian, itu mencapai 15,7 miliar ya Pak? Ya, jadi kalau kita sudah kaji ya berdasarkan dokumen-dokumen yang kita dapatkan, kasus BRA ini memang dirancang dari awal. Kalau istilah kami bilang memang by design, dirancang memang untuk dikorupsi. Wah. Cuman polanya korupsi ini kalau kami melihat ini memang sangat jahat ya. Artinya memang secara administrasi dia melengkapi seluruh proses administrasinya sehingga dia ini untuk syarat untuk memudahkan proses pencairan dana. Tapi fakta di lapangan itu nggak ada barang soalnya kan, nggak ada barang karena kalau nggak ada barang ya istilah dalam tindak pidana korupsi itu total loss atau fiktif. Jadi secara administrasi memang ada, tapi secara bentuk nyatanya itu nggak ada. Itu salah satu modus dan itu paling kasar modusnya dalam kasus tindak pidana korupsi karena modus tindak pidana korupsi ini kan banyak banyak sekali ya, apalagi dia kalau istilah kami bilang modus-modus tindak pidana korupsi ini juga terus berevolusi dalam arti kata dengan kondisi kalau hari ini kita dikenal dengan canggihnya adanya teknologi, mereka juga akan berevolusi dengan teknologi. Jadi kalau cara-cara tradisional atau cara-cara yang dulu itu juga mereka tinggalkan. Modus dana korupsi. Baik, Saudara, ini menarik sekali. Nah, kira-kira Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail terkait dengan dana kasus korupsi yang terus berevolusi. Kira-kira mungkin dari tahun ini dan juga 3 tahun ke belakang, apakah ada perbedaan gitu Pak? Ya, kalau misalnya sekarang kan ada kasus yang ditangani oleh KPK, itu ada kalau pagu anggarannya itu 5,4 triliun. Jadi dari 5 kasus, ya satu kasus, jadi ada 6 kasus, satu kasusnya soal perizinan PLTU 234 di Nagan Raya. Jadi itu yang lagi dilidik oleh KPK, walaupun itu sudah sangat lama, sudah masuk tahun ketiga. Nah artinya kita hari ini konsisten mengawal. April kemarin KPK juga udah balas surat bahwa proses itu masih berjalan. Tapi kita masih tanda tanya juga berjalan, tapi kenapa nggak ada proses penetapan tersangka? Sementara proses lidiknya udah banyak pihak yang udah dipanggil, terutama para pejabat di Aceh. Nah, ini salah satu modus yang paling menarik. Jadi korupsi itu tidak hanya terjadi di proses ketika uangnya sudah ada, tapi di proses perencanaan mereka sudah melakukan tindak pidana korupsi. Wah, luar biasa menarik sekali ya Saudara. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya korupsi tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berkaitan dengan perizinan ya Pak ya. Oke Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh setelah yang satu ini.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Aceh yang belum berakhir. Nah, masih dengan pembahasan tadi nih Bapak, kita akan membahas juga lebih dalam terkait dengan kasus PLTU 3 dan 4 yang ada di Nagan Raya. Oke, mungkin Pak, kira-kira terkait dengan proses izinnya, kemudian juga indikasi kasus suap menyuap, itu kira-kira apakah sudah terungkap siapa-siapa saja yang sudah terlibat? Ya, KPK pada saat itu sudah memanggil beberapa orang yang dianggap punya kepentingan dalam hal proses perizinan ini. Karena kan ada dinamika yang menarik sebenarnya di proses perizinan pada saat itu. Salah satu Kadis di level SKPA Pemerintah Aceh tidak mau melakukan tanda tangan sehingga dia dipindahkan ya, dicopot dari jabatannya, sehingga ketika masuk yang baru sehingga proses perizinan itu jalan. Nah, artinya memang secara partai politik juga punya konflik kepentingan di sana, dan itu memang artinya penguasa di level provinsi sama penguasa di level kabupaten ini memang satu partai. Jadi kita juga melakukan kajian ke sana. Nah, artinya sehingga klop proses perizinan ini. Nah, para pihak ini sebenarnya sudah dipanggil berulang oleh pimpinan KPK dalam proses lidik waktu itu. Dan makanya April kemarin surat terakhir dari KPK bahwa kasus ini masih berproses untuk jalan. Jadi karena kita menilai kasus ini hampir tidak mau ya bisa jadi hilang begitu saja. Kita kan tidak mau itu, karena KPK juga sudah banyak menggunakan uang negara, melakukan proses lidik di sini pada saat itu di BPKP Aceh sampai 10 hari, dan dengan mobilisasi anggota PJ juga luar biasa banyak pada saat itu. Jadi ya mereka mengatakan ke kita bahwa kasus itu tidak di-PDS-kan. Tapi ini kan butuh dorongan dari publik juga, karena ini sudah menjadi atensi publik, butuh dorongan yang kuat, termasuk dari teman-teman media, sehingga kasus ini tidak dikaburkan oleh KPK sendiri. Oke, jadi kita butuh seluruh lapisan masyarakat dan juga para pihak yang tertentu ya, apalagi juga pada teman-teman media dan juga seluruh masyarakat untuk terus mendorong supaya kasus ini tetap diproses ya. Ini kira-kira sudah dari tahun berapa Bapak? Ya, itu proses lidiknya Maret ya, 3 Maret 2021. 3 Maret 2021, jadi kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu sudah ya? 3 tahun, jadi kita biasanya menghitung di kantor itu menghitung harinya. Jadi menghitung harinya, kalau tahun ya 3 tahun lebih ya. Jadi kita menghitung harinya, dan minimal kita 4 bulan sekali biasanya kita suratin. Suratin, kita pertanyakan. Berarti selama 3 tahun terakhir itu disurati setiap 4 bulan sekali? Iya, disuratin, dan mereka memang balas. Tapi terakhir mereka balas kan menariknya bahwa kasus ini tidak di-PTS-kan. Nah, artinya kan masih berproses. Tapi kita nggak tahu ini bagaimana. Nah, sebenarnya kita juga udah berkomunikasi dengan Komisi 3 DPR RI yang salah satu mitra yang KPK. Karena dari Aceh kan, Dapil Aceh itu ada 2 orang hari ini yang duduk di Komisi 3. Supaya kasus ini kita berharap di rapat kerja dengan pimpinan KPK bisa dipertanyakan. Iya, benar sekali Pak. Selain dari kasus PLTU 3 dan 4 yang ada di Aceh, terkait di Nagan Raya, nah kira-kira bagaimana tentang kasus penanganan korupsi benih ikan BRA, dan ini kita review dan kaji ulang ya Pak. Nah, apakah kondisinya itu juga sudah diproses dengan baik atau masih stuck sama seperti dengan kasus PLTU 3 dan 4? Ya, kasus ini sekarang penanganannya di bawah Kejati Aceh ya. Di bawah Kejaksaan Tinggi Aceh. Jadi secara internal Kejati sudah melakukan semacam gelar perkara internal. Dan ini memang dinyatakan memang ada potensi pidana korupsinya. Dan terakhir Kejati sudah meminta Inspektorat Aceh untuk melakukan audit kerugian negara. Nah, walaupun itu mekanisme lidik ya, memang audit itu harus tetap ada. Nah, cuman yang kita jaga sekarang, kami yang jaga sekarang memastikan jangan sampai hasil audit oleh Inspektorat nanti
kerugian negaranya ditemukan karena ini fiktif, total loss, sampai dipulangkan uang, kasusnya tutup. Itu udah warning juga ke Kejati. Karena kita melihat ada arah ke sana, karena orang yang menikmati yang menikmati uang ini tidak hanya di level BRA saja. Jadi ada orang-orang lain yang dan secara prinsip kita bisa menyimpulkan uang ini digunakan untuk politisi, untuk kerja-kerja politik di tahun 2004 kemarin, terutama di pemilu. Berarti dalam kasus tersebut tidak hanya dari satu pihak, tetapi ada juga pihak-pihak lain yang ikut berkecimpung. Hanya saja tidak terungkap. Karena di tahun 2024 ada alokasi baru ya, 54 miliar, dan kita sudah minta kepada PJ Gubernur, Sekda, supaya kasus penganggaran ini dihentikan untuk direview ulang penerima-penerimanya. Karena kita juga fiktif, karena ini program yang sama dan juga polanya pola sama. Berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di Aceh, apakah ada kasus lain Pak selain dari kasus benih BRA, lalu juga ada kasus PLTU 3 dan 4, apakah ada kasus lain yang juga sama besarnya Pak? Ya, sebenarnya kan di KPK sekarang kasus Aceh itu selain soal perizinan tadi, ada pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, 3, ada dana refocusing, ada proyek Motius yang itu juga lumayan besar, 2,7 triliun. Kalau refocusing ini 3,4 triliun. Kalau kapal Aceh Hebat ini 1,3 triliun. Jadi kalau kita hitung yang saya bilang tadi, ada pagu anggarannya itu 5,4 triliun semua. Dan kasus ini sebenarnya menariknya gini. Jadi dalam sejarah parlemen DPRA di Aceh itu baru kali waktu itu DPR dengan pimpinan ketuanya melaporkan kasus ini ke KPK. Jadi di 2020 kita laporin pertama pada saat itu, udah itu menyusul akhir 2020 pimpinan KPK secara kelembagaan juga melapor ke KPK. Nah, walaupun sampai hari ini kita lihat ya secara kelembagaan DPR udah lapor, tapi mereka nggak nanya-nanya lagi kan. Nah, padahal itu patut dipertanyakan karena mereka sudah melaporkan. Dan itu memang dilindungi dalam mekanisme aturan negara. Nah, itu kasus-kasus yang paling besar sebenarnya yang menjadi perhatian publik dan juga menjadi atensi publik. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa di proses COVID kemarin itu ada pengadaan wastafel misalnya, yang itu memang secara kualitas dan juga secara proses penganggarannya juga sangat besar. Sampai hari ini proses penetapan tersangka, tapi tidak ada pengungkapan secara utuh. Jadi ada dinamika yang menarik sebenarnya dalam proses lidik kasus korupsi, artinya tidak hanya di level Aceh ya, kalau saya perhatikan hari ini, tapi di level nasional juga terjadi. Apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang-orang yang memiliki akses politik, orang-orang memiliki akses ke birokrat, atau orang-orang yang memiliki modal, itu sulit disentuh oleh hukum hari ini. Jadi yang kena ini memang orang-orang yang level operasional saja. Dan kasus BRA ini kita warning memang kemarin di Kejati, jangan sampai bahwa kasus ini yang kena nanti orang-orang rekanan. Karena rekanan memang digunakan rekanan ini perusahaannya, dan uang masuk ke perusahaan dia udah itu ditarik semua. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi secara legitimasi administrasi, negara menganggap perusahaan ini terlibat. Kita nggak mau orang-orang yang pemilik perusahaan itu saja terlibat. Tapi orang yang menikmati hasil ini, yang mereka desain dari awal, ini sebenarnya menjadi aktor. Yang itu sebenarnya yang harus dilakukan penangkapan. Wah, luar biasa sekali. Jadi begitu banyak sekali korupsi yang terjadi di Aceh, dan bahkan sampai saat ini juga masih belum diproses dengan baik dan juga tuntas ya Pak ya. Iya. Dan hal yang paling menarik di antara sekian banyak dinamika politik ataupun korupsi yang terjadi, yang paling ingin saya highlight di sini adalah ketika korupsi terjadi di masa COVID. Karena seperti yang kita ketahui nih saudara, di masa COVID itu adalah masa di mana negara sangat-sangat survive untuk bisa menyelamatkan warganya gitu, dari serangan wabah Corona-19 tersebut. Nah, kira-kira apakah sama hukum yang diberikan pada orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di masa COVID dan juga masa normal? Ya, kasus wastafel itu kita pada saat itu udah berulang ya, kita desak Polda, kita diskusi dengan mereka supaya kasus ini menggunakan aturan terhadap hukuman mati. Mati? Iya, karena karena status kemarin itu kan negara diumumkan oleh Presiden dalam keadaan bahaya. Artinya
ada legitimasi itu yang pertama syarat, karena itu di undang-undang juga diatur. Jadi dalam kondisi darurat, kondisi bahaya, atau dalam kondisi bencana, itu penyidik bisa menggunakan pasal hukuman mati. Dan saya pikir itu tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi soal itu. Karena di satu sisi orang dalam kondisi ketakutan, orang juga kesulitan terhadap akses ekonomi pada saat itu, orang juga negara juga sudah sedang bekerja bagaimana untuk menyelamatkan warganya, tapi di satu sisi ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi tersebut. Seharusnya kan negara tegas sesuai dengan aturan yang sudah ada. Tapi kalau kita lihat nih kan kasus ini kan cawe-cawe juga. Kita sudah berulang kali, termasuk pernyataan kita keluarkan. Jadi memang nggak serius. Nggak serius. Makanya salah satu faktor kita pada saat itu kita simpulkan, negara tidak mau menyelesaikan soal korupsi ini. Oke, baik. Nah, baik saudara, kita sebentar lagi akan lebih detail menjelaskan juga terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di masa COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erson dalam Sapa Aceh. Masih dengan pembahasan kita yang berkaitan dengan kasus korupsi di Aceh yang belum berakhir. Nah Bapak, tadi kita masih membahas terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Nah kira-kira apakah hukum yang terjadi itu lebih berat ataupun sama dengan masa normal sebelumnya, dan juga gimana kondisi psikis dari seseorang yang melakukan korupsi? Karena itu juga berkaitan dengan hati nuraninya, ya kan Pak? Ya, kalau dalam konteks negara dalam bencana ya, itu memang ada aturan khusus dia. Jadi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bisa dijerat dengan hukuman mati. Nah, walaupun demikian di Aceh ataupun secara nasional itu belum ada. Tapi dalam kasus COVID di Aceh, itu sebenarnya ada beberapa kasus yang memang bisa dijerat dengan itu. Jadi salah satunya adalah kasus Westafel, karena itu dana refocusing COVID yang digunakan. Nah, yang kedua juga ada kasus pengadaan masker ya, di beberapa kabupaten, yang itu masuk lidik, tapi terakhir saya lihat nggak bunyi lagi soal kasusnya itu. Itu juga sebenarnya kita dorong pada saat itu digunakan dalam konteks dana refocusing COVID, itu harus gunakan dana aturan dalam bisa dijerat dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Oke, baik. Nah, terkait dengan selain dari pembahasan mengenai korupsi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, ada juga kasus korupsi yang terjadi pada baru ini, Pak. Yang bisa kita bilang ini juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana fiktif sampai merugikan 11,2 M. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, itu pertama hasil audit BPK ya. Hasil audit BPK itu ada 11,2 miliar. Yang dikelola dana itu adalah kelembagannya KONI ya. Jadi KONI pada tahun 2023 itu menggunakan anggaran APBN ada 40 miliar. Jadi salah satu item yang paling besar anggarannya itu adalah untuk pengembangan atlet dalam rangka persiapan PON. Nah, jadi modus yang digunakan memang ini agak kalau istilah kami bilang ini memang agak ya kasar juga ya, lucu juga ya. Jadi mulai dari pengadaan untuk penginapan peserta di Marab, udah itu untuk akomodasi di Marab, termasuk dibangun komitmen dengan
penginapan, walaupun terakhir orang penginapan memang ke BPK berterus terang. Nah, artinya polanya memang fiktif, jadi markup ya, yang paling besar modusnya adalah markup. Jadi seluruh sektor yang memang itu teralokasi anggaran, itu memang di markup semua. Dan ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Jadi di satu sisi kita juga udah diskusi dengan BPK, karena secara undang-undang BPK, karena ini temuan BPK, jadi 60 hari sejak audit ini diserahkan, dan ini sudah ada 60 hari, BPK punya kewenangan untuk menyerahkan ke aparat penegak hukum. Nah, yang kedua, ini adalah kasus tindak pidana korupsi, bukan delik aduan. Jadi, apakah Polda Aceh atau Kejati Aceh bisa mengambil kasus ini? Kita juga sudah berkomunikasi dengan instansi-instansi ini, supaya ini kasus ini harus segera dilidik. Kalau tidak, ya potensi anggaran PON juga akan terjadi korupsi nantinya. Apalagi dengan dinamika kita lihat ya, track ke belakang, beberapa PON, panitia PON di beberapa daerah selalu terjerat kasus tindak pidana korupsi. Jadi, dalam konteks Aceh sampai hari ini, korupsi tidak hanya terjadi biasa-biasa saja, tapi sudah sangat masif masuk ke wilayah sektor-sektor keagamaan. Itu yang lebih sangat bahaya lagi. Iya, sangat bahaya. Dan itu sudah juga lama terjadi, bukan tahun ini, bukan 2 tahun kemarin, tapi ini juga sudah beberapa tahun berikutnya. Jadi, ya memang serius. Makanya kalau kita, apalagi ini momentum Aceh mau pemilu kada, ya kita masih sangat khawatir, karena kondisi krisis sekarang, akar masalah di Aceh ini adalah soal moral dan mental. Krisis soal moral dan juga mental ya. Dan ini juga menjadi harapan dan juga ketakutan bagi kita semua. Harapannya semoga tidak terjadi ya Pak, apalagi kasus korupsi ini yang lagi marak-maraknya dengan kita yang nantinya akan menghadapi PON dan juga Pilkada. Nah, berbicara terkait dengan kasus korupsi dan juga Mata sendiri sebagai garda terdepan untuk dapat melakukan pengawasan dan juga monitoring, kira-kira bagaimana peran dari civil society itu sendiri Pak dalam mengawasi kasus korupsi? Ya, dalam kasus tindak pidana korupsi memang peran masyarakat sipil beda ya dengan masa sebelumnya dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang kita akui memang sangat lemah. Nah, salah satu dalam kondisi ini kita juga beradaptasi dengan kondisi sekarang, artinya dengan kondisi teknologi, orang banyak sekali beradaptasi dengan kondisi teknologi ini. Jadi kita salah satunya ada buat semacam akademi anti korupsi, yang itu memang program rutin dari lembaga yang di-highlight oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Udah itu dalam bentuk akademi ini adalah sekolah. Jadi tiap tahun sekali kita itu pasti menggerakkan sekolah anti korupsi. Jadi kita untuk melahirkan kader-kader anti korupsi baru, terutama kita pilih dari level anak mahasiswa yang kita rekrut. Yang kedua, kita juga buat MOU kerjasama terhadap memberikan mata kuliah studi korupsi, karena di kampus-kampus sekarang sudah ada diwajibkan ya secara aturan, memang salah satu mata kuliahnya adalah studi korupsi. Jadi kita buat MOU, jadi dengan Unsiah, FISIP Unsiah, dengan UIN, FISIP UIN, udah itu dengan Unimal, FISIP Unimal, termasuk yang kita lagi gas dengan FISIP UTU. Jadi bagaimana kita dalam tanda kutip menularkan terhadap gagasan-gagasan anti korupsi ini kepada anak-anak muda. Karena kita melihat bahwa anak-anak muda ini adalah yang masih dianggap potensial. Karena kan bicara tercemar ini hampir, ya kayak saya bilang tadi, jadi korupsi ini sudah tercemar sampai ke sektor keagamaan. Jadi kita harus cari ini orang-orang yang dalam tanda kutip, ya orang-orang yang memang memiliki potensial Aceh ke depan, terutama anak-anak muda. Nah, tentu saja ya, berkaitan dengan hal tersebut juga ini menjadi harapan untuk kita semua. Semoga dengan adanya MOU ataupun gagasan untuk diadakan MK studi anti korupsi kepada para mahasiswa supaya ditanamkan sejak dini kepada mereka agar terhindar dari kasus tersebut. Nah, dan sebagai hal yang terakhir nih Pak, kasus hukum yang melibatkan pejabat-pejabat negara, tapi mereka tuh agak sedikit susah untuk disentuh oleh hukum. Bahkan yang selalu diprosesnya itu adalah pejabat-pejabat bawahnya dibandingkan dengan pejabat kelas atas. Nah, mungkin dari sekitar kasus hukum tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah itu benar adanya ya Pak? Iya, jadi kita kan juga mudah itu untuk melihat dalam studi sebuah kasus. Jadi kalau istilah kami, kita bicara tegak lurus ini harus menyelesaikan sebuah kasus itu memang harus utuh. Utuh dalam arti kata siapapun yang terlibat ya harus ditetapkan tersangka di tahapan awal ya.
Nah, tapi ini kan kayak saya utarakan di awal tadi bahwa banyak sekali kasus-kasus yang memang orang-orang yang memiliki akses yang kayak saya bilang tadi, apalagi bicara dalam konteks korupsi politik, itu memang sulit sekali untuk disentuh. Artinya, ini sebenarnya pesan yang perlu didiskusikan, pesan yang perlu dilakukan evaluasi, pesan publik yang perlu juga dicernakan kembali oleh ya para penegak hukum. Tidak hanya di Aceh sebenarnya, tapi secara level nasional. Karena kan kepolisian vertikal ya, Kejati juga vertikal, Pengadilan Tipikor juga vertikal. Jadi tiga lembaga ini nggak sinkron dalam kasus pidana korupsi. Kita kan juga monitoring kasus-kasus yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di tahun 2023. Ini 2024 sebentar lagi juga akan keluar. Jadi Kejaksaan Kasasi, artinya yang dikasasi itu semua dikabulkan oleh MA. Yang mau saya sampaikan bahwa putusan-putusan vonis bebas yang dilakukan oleh Hakim Tipikor di Aceh itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi 90% yang dikasasi semua dikabulkan oleh MA, yang dikabulkan vonis bebas. Apakah ada kemungkinan nantinya akan ada manipulasi data di dalam kasus tersebut, Pak? Ya, soal mafia peradilan kita percaya ada di Aceh. Sehingga salah satu indikatornya ya kayak saya bilang tadi, banyak sekali kasus mangkrak, nggak jalan, padahal koridor hukumnya secara sistem udah bagus. Masalahnya kan di orang-orang ini, soal mental, soal moral, ini sekarang kan yang jadi persoalan. Dan ini bukan tugas kewenangan masyarakat sipil saja, sulit untuk berbagi, tapi negara harus hadir untuk menyelesaikan orang-orang ini, saya pikir. Baik, benar sekali. Wah, luar biasa sekali ini dari Pak Alvin. Kita sudah mendapatkan insightful dan juga materi yang sangat komprehensif terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum saja berakhir, terutama di Aceh. Nah, selain dari itu juga kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya untuk bisa menghentikan adanya kasus korupsi yang berkelanjutan, bahwasanya ini bukanlah hanya tugas dari elemen sipil dari Mata sendiri yang berada di garda terdepan untuk melakukan proses pengawasan dan juga monitoring terkait dengan kasus korupsi yang ada di Aceh. Namun ini merupakan tugas kita semua, masyarakat dan juga negara untuk dapat menghentikan kasus tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Alfian yang sudah menjadi narasumber kita pada Sapa Aceh kali ini terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum berakhir. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh kali ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erson mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.